Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saya dari kelompok 6 akan mewakili teman-teman saya yang lain untuk menyampaikan sedikit dari isi makalah kami. Nah, sebelumnya kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri, Zlandanu Pramana Putra, lalu Rizka Rahayu, dan yang terakhir adalah Dinda Sagita Putri. Untuk judul makalah sendiri, kami mendapat bagian judul tentang bagaimana perkembangan keberagaman individu di atas usia 50 tahun. Nah, artinya usia 50 tahun ke atas itu dalam kategori fase lanjut usia gitu. Untuk keberagaman individu masing-masing, kalau di usia lanjut itu sendiri biasanya berbagai individu itu mendapat satu kemantapan dalam pemikiran atau keteguhan gitu dalam kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk problem-problem sendiri di usia lanjut itu yang menjadi problem adalah menurunnya kondisi fisik, aktivitas berkurang, kesehatan juga berkurang, dan semangat itu jadi berkurang juga. Nah, kalau di usia lanjut sendiri itu ada kontradiktif antara semangat ingin membangun dengan kemunduran diri. Jadi itulah yang membuat semangat di usia tua itu menurun. Itulah kenapa kalau sering kita dengar bahasanya pemuda itu lebih punya idealisme yang tinggi terkait pemikirannya. Dan untuk usia lanjut sendiri itu biasanya karena dia udah terlalu tua atau banyak pengalaman-pengalaman yang dialami, jadi akan sulit menerima yang namanya doktrin-doktrin agama gitu. Itu biasanya usia lanjut ini kisaran 40 sampai 65. Nah, kalau di atas 50 kan termasuk usia lanjut. Jadi memang usia-usia segini itu pemahaman agamanya mencapai tingkat kematangan yang maksimal gitu kan. Sulit untuk menerima doktrin-doktrin lagi gitu. Nah, terkait usia lanjut sendiri yang usia kisaran 50 ke atas, biasanya ada semacam ketakutan sendiri terkait dengan hal yang namanya kematian gitu. Karena bagaimanapun juga setiap manusia akan merasakan mati gitu kan. Dan orang yang sudah paham akan hal itu dan dia mengalami semacam ketakutan akan kematian, itu juga memahami tentang realitas akhirat, bahwasanya akhirat itu ada gitu. Dan kalau untuk usia itu sendiri biasanya dibanding kepentingan pribadi, orang-orang yang usia lanjut itu maka akan lebih mementingkan yang namanya kepentingan masyarakat. Dia akan mementingkan bagaimana generasi selanjutnya gitu. Biasanya pemikirannya seperti itu kan kalau dari apa yang ada. Mungkin untuk penjelasan tentang keberagaman itu saja sih. Jadi kesimpulannya bahasanya kalau dari problem, orang yang lanjut usia itu mengalami beberapa problem terkait penurunan fisik, kesehatan, semangat, dan juga aktivitasnya menjadi berkurang. Nah, kalau untuk keberagaman agama itu karena udah usia matang, usia yang sudah banyak mencicipi pahit asam manis kehidupan, maka akan sulit menerima doktrin-doktrin agama lagi gitu. Jadi tingkat kematangan agamanya itu alhamdulillah baik gitu kalau sudah orang itu. Makanya itu kenapa kita tahu bahasanya Rasul itu diangkat pada usia 40 tahun gitu. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan wafat umur 63. Karena memang usia 40 sampai 65 itu adalah fase dewasa akhir yang memang tingkat kematangan berpikirnya luar biasa gitu. Dan juga orang yang sudah tua itu jarang memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia akan lebih banyak memikirkan tentang masyarakat dan juga generasi-generasi selanjutnya gitu. Itu sih dari penjelasan kami secara singkat. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca makalah atau gimana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya menyadari banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Maka itu saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut.
Sekian dari saya, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.